Makanya saya shoot tadi semua yang ngomong, saya tuh kaget, ya Allah dapat rumah miliar, dapat Pajero, tapi orangnya slow gitu ya. Saya malah ngiri gitu. Ngirinya kenapa? Kok saya nggak bisa ya sesukses yang teman-teman ini? Sepertinya memang ya gitu. Jadi bukan karena pinter kita di bisnis ini, bukan karena pinter ngomong, bukan karena apa-apa, tapi karena Allah ngasih wadah media yang membuat kita ini lebih gampang sukses. Makanya kalau saya pertama saran jangan pernah melirik yang lain, rugi ngabisin energi. Gitu. Yang kedua, tapi yang jadi problem adalah orang-orang yang sudah berhasil ini suksesnya sendirian, maksudnya untuk diri mereka gitu. Jadi kita belum tahu rahasianya Pak Tantan kayak apa sih bisa sampai kayak gitu kan? Rahasia Mas Randu sesungguhnya tuh bagaimana? Kita nggak bisa menguraikan kemampuan mereka ini sehingga menjadi raja-raja di eco-racing. Nah, ini kan jadi bikin penasaran gitu. Sebenarnya mau ditirunya tuh bagaimana? Maka yang saya usulkan pertama adalah ada satu, kalau boleh nih, nah ini usul konkret, kumpulkan jagoan-jagoan sistem yang bisa mengurai, mengeksplor orang-orang yang udah sukses ini gitu. Jadi kita deketi dia, kita eksplorasi dia, kalau perlu kita bikin media belajarnya. Jadi orang ini jangan ketemu selalu di media-media yang instan ya, misalnya pertemuan atau kayak acara di shoot yang yang langsung tayang, itu kan orang ketinggalan info. Jadi gimana caranya kita membuat susunan seperti misalnya ya support system di perusahaan-perusahaan besar ya, nggak usah kita sebut apa, mereka selalu mengandalkan alat kan, karena alat itu yang bisa menduplikasi apa yang sudah dikerjakan oleh orang-orang hebat ini. Nah sehingga misalnya ya omongan Pak Tantan tadi harusnya diurai pelan-pelan satu-satu kan, apa rahasia beliau sampai bisa begitu, sampai detailnya gimana Facebooknya jadi ramai dan segala macam. Kalau orang dipaksa baca buku, mohon maaf nih, dengar cerita Mas Radit kemarin, orang senang baca buku itu, orang yang senang baca buku itu minoritas. Kata lain apa? Dia harus dipaksa. Makanya kemarin ceritanya kan, saya juga merhatiin, orang banyak lebih senang membaca buku yang ada gambar-gambarnya, misalnya kayak gitu, ya kan? Sehingga kemudian apa? Kita bikinkan kurikulum, yang kurikulum itu ada yang offline, bertemu langsung, ya itu tadi ya. Tapi kita bertemu langsung aja susah, kuota habis. Akhirnya leader bisa ngambek-ngambekan. Saya kok nggak kebagian kuota. Akhirnya ini kan berarti sistemnya nanti agak keblok, nggak bisa berkembang. Maka usul saya training offline, kalau boleh nanti dibuatkan tim khusus yang ngegarap mulai dari basic training sampai legend leadernya, misalnya kayak tadi kan jadi 3 pertemuan atau mungkin jadi 4 pertemuan, kemudian kita susunkan ke daerah-daerah seperti apa sehingga leader-leadernya nanti di TOT-kan dulu semuanya sehingga tidak ngarang sendiri cerita kan gitu ya. Kemudian yang kedua kita bantu buatkan alat ya. YouTube saat ini yang saya amati dari eco-racing, YouTube-nya tuh masih belum tersusun, dia banyak sekali bahan tapi bahannya ini tidak terpakai secara skematis gitu. Sehingga kemudian orang ini nggak tahu apa yang pertama dikirimkan, apa yang kedua, apa yang ketiga, apa yang keempat. Kalau buat kita mungkin yang sudah ahli oke lah, tapi kan ini duplikasi, ya. Sehingga kemudian kalau saya melihatnya, susunannya harusnya bicara A, bicara B, bicara C, ya. Saya nggak pantas ngomong begini karena belum dapat luxury, jadi nggak enak nih. walaupun saya udah buat beberapa panduan yang sifatnya online. Jadi pertemuan pertama harus nyampein apa? Cuma 5 menit, karena orang tidak akan sanggup nonton lebih dari 5 menit. Tontonan lebih dari 5 menit, lebihnya nggak akan ditonton. Akhirnya apa? Kita masih informasi yang mubazir. Ya. Sebagai contoh presentasi, kenapa saya senang presentasi di hari Ahad? Karena latihan menyampaikan sesuatu yang baru dan hasilnya sudah saya videokan. Setiap konten materi sudah saya buat video, sudah saya buat bahan, yang bahannya bisa dihafal pakai tangan kosong, bisa ada YouTube-nya dan bisa diduplikasi oleh banyak orang. Cuma karena masih leader bawah jadi belum cerita kemana-mana gitu. Nah, ini mungkin sebagai salah satu contoh supaya mungkin malam ini kalau boleh begini usulnya, kalau ada yang mau pulang misalnya pulang duluan. Kemudian kalau ada yang siap berkhidmat lebih dalam untuk dalemin, karena ketemu gini kan agak susah nih. Mendingan sekalian agak lamaan, kalau boleh diizinkan kita ngopi nambah gitu ya kira-kira ya. Nambah ngopi. Nah yang misalnya agak berat untuk mikir-mikir, karena kita gini, kalau mau sukses jangan mikir, tinggal melaksanakan kerjaan gitu. Oke. Nah jadi usul saya begini,
Jadi yang bisa tetap tinggal Pak Nurholis, bagian yang bisa ngeramu-ngeramu gitu, ngumpul sebentar gitu ya. Nah, yang lain bisa tinggal melaksanain nanti program kita gitu. Nah, sehingga kita bisa merancang apa saja yang bisa kita lakukan setelah pertemuan ini. Karena saya yakin buat kita nih, Mas Randu sukses kan jadi ini ya, semua jadi ikut terangkat sukses gitu ya. Nggak apa-apa kita jadikan sparring partner Pak Adanaris gitu kan. Kita jadikan sparring partner grup yang lain supaya kemudian juara naik panggungnya pengennya sih kita yang menang gitu ya. Boleh ya, setuju gitu kan? Jadi Fastabiqul Khairat itu gimana caranya semua tim leader ini masuk dalam satu grup, dipantau, didata, prestasinya kayak apa dicatat, video yang kayak tadi itu kan penting dia muncul ya. Tapi yang dimunculkan kita rame-rame kayak tadi. Jadi video yang tadi itu bisa langsung lihat di YouTube. Jadi setiap ada tayangan masukin langsung YouTube. Bahkan kalau saya secara pribadi memang hobinya di multimedia ya, jadi mungkin andaikan leader-leader setuju gitu, kita siap Mas Randu ngedatengin gitu, ngebongkar rahasianya apa saja, kita coba minta diuraikan sehingga nanti kita punya alat yang seragam, dan leader-leader ini ya diminta untuk siap juga untuk diminta ininya ya, inspirasinya. Jadi pasca program tidak cuma yang offline, tapi yang online-nya juga ngebut. Karena apa, sekarang pandemik ini biar gimana pun tetap online-nya dibutuhkan ya. Bikin landing page, orang baca, tapi nggak semua orang tuntas baca. Jadi semua punya plus minus. Nah, kita lengkapi aja semuanya. Ada landing page, yang landing page ini kalau bisa dikelola oleh leader. Maksudnya gini, leader ini bisa membuatkan dan menyiapkan untuk dipakai oleh banyak orang. Jadi kita nggak pakai landing page pesanan masing-masing gitu kan, karena isinya belum tentu juga ngepas sama yang seharusnya kita butuhkan. Dan alat-alat bantu yang ada juga jangan pakai ambil comot sana sini yang kita malah nggak tahu apakah ini layak nggak dipakai atau tidak gitu. Nah, itu mungkin usulan saya malam ini sehingga bisa jadi action kita berikutnya. Maksudnya kalau yang jadi pemimpin tugasnya amanahnya jadi pemimpin, kalau yang jadi prajurit jenderal biarkan dia tinggal bekerja. Jangan nanti semua orang diajak berpikir malah berat ya. Orang kalau yang harusnya kerja diajak mikir, dia nggak jadi bekerja. Mungkin itu salah satu yang membuat kita sebagian cepat dan sebagian lambat. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Pak Juwan masukannya. Emang benar ya kalau buku nggak semua orang, ya minoritas lah, malah sebagian besar orang nggak mau baca buku. Sebenarnya sama, saya dulu nggak baca buku. Bahkan leader saya ngomong ke leader saya waktu itu, maaf Pak, saya suka baca buku apalagi ada gambarnya. Saya ngomong gitu Pak, tapi dia ngomong gini, lebih berat mana, malas baca buku atau impian kamu? Itu yang selalu saya ingat. Saya lebih kuat, ya saya lebih berat impian. Makanya orang yang suka baca buku itu minoritas, makanya orang sukses itu minoritas. Kayak Pak Tantan, tanyain aja buku yang berapa banyak yang dibaca Pak Tantan. Banyak. Terus kalau kita menguraikan, kalau saya sih udah nguraiin, saya udah pernah mengurai Pak Tantan, tiap suksesnya apa sih? Pas saya urai ternyata bosenin Pak. Bosenin. Kayak sukses Pak Tantan itu hal yang bosenin, hal yang bikin malas. Dia konsisten melakukan hal yang sama tiap hari sampai sukses pun dilakukan terus, pasti terus ngedeletin Facebook itu orang baru, dan kayak gitu terus ya. Saksinya Pak Ade Muslih ya, Pak Ade Muslih kan adiknya. Kelebihan Pak Tantan apa? Itu ya tekun ya, konsisten ya. Dikala udah malas, udah dapat pelajaran udah santai, gak perlu. Tapi Pak Tantan pertemuan rutin Garut, Bandung itu gak pernah bolong. Jadi kalau saya pribadi, kita sukses itu kalau pengen jadi master ya, melakukan hal yang sama selama 10.000 jam dan tidak pernah minimal gak pernah putus selama setahun. Kayak aku pribadi seminar JDC di Jakarta, seminar malam minggu Jakarta ya, itu saya gak pernah putus selama 1 tahun. Pernah putus baru 2 kali ya. Pertama pas saya nikah, nggak mungkin ya, saya nggak hadir ya. Kedua, nggak mungkin saya nggak hadir nikah ya. Dan kedua pas anak saya pas lagi diambil ya, tiba-tiba sakit, ternyata diambil paksa ya, dan langsung dirawat inap, gak mau makan sampai tensi turun. Saya harus datang biar dia mau makan. Akhirnya saya mau datang, kan baru 2 itu ya, saya nggak hadir JDC.
Jadi kalau disebut kunci khusus, saya lihat sebenarnya nggak ada. Kunci sukses kita itu udah bosenin. Itu apa? Melakukan hal yang sama terus-terusan. Kalau kata Pak Ade Musa masih lihat Pak Tantan yang ngomong, Pak Tantan itu tekun banget dia udah dapat ini masih kayak gitu terus gitu. Melakukan hal yang sama terus gitu. Makanya 30% bisa ketemu orang tuh kenal di Facebook, ditemuin gitu. Mau nemuin orang-orang terus gitu. Ya saya bilang wajar sih beliau. Soalnya nggak pernah berhenti melakukan hal yang sama. Pertemuan mingguan, hari Minggu. Saya pribadi berprinsip kalau putus sehari aja gak ikut pertemuan, harus ngulang lagi tahun depan baru bisa sukses. Makanya saya dikasih tahu dulu ya, leader saya zaman dulu ngomong kayak gitu. Beliau top income se-Asia, multi level. Dari semua multi level dia nomor 1 se-Asia. Ternyata dia ngalahin MLM tua kan MW CNI ya. Dia Tianxi. Ngalahin semua MLM, dia ngomong kalau kamu putus seminggu pertemuan, kamu kalau berharap sukses nunggu setahun lagi yang kamu gak pernah putus. Anggap aja kemarin lupain kamu udah berjuang kemarin, itu gak ada gunanya kalau kamu putus sekali. Makanya dia ngomong gitu, tegas banget ya. Masalah penampilan dia juga tegas banget, dasi, jas dan lainnya. Ya minimal pakai, kalau seminar harus pakai batik lengan panjang atau jas. Ya intinya seperti itu ya. Jadi kalau mau diurai sebenarnya kunci kita membosankan ya. Dengerin kaset yang sama terus. Saya impian dan sikap saya dengerin terus. Itu juga langsung setiap sampai sekarang saya dengerin. Tanyain Pak Radit ya fitness. Pak Restu lah. Pak Radit saya ngalah. Pas fitness nyetel dangdutan ya. Kemarin Pak Restu hari ikut-ikutan dangdutan ya. Saya dengerin kaset aja lah. Begitu sambil dengerin kaset 7 langkah suksesnya Tianxi. Makanya, tapi betul juga berarti masukan dari Pak Jiwan, multimedia harus lengkap. Kayak buku kaset pertemuan, kaset itu CD ya, dulu kan masih kaset ya, sekarang udah nggak kayak gitu, sekarang YouTube. Makanya bener juga ya, ini baru buku ya, kita harus sesempurna mungkin. Dia tuh kalau pengen sukses, buka kaset pertemuan, dia ngomong gitu. Nggak boleh putus. Ya makanya bener untuk multimedia saya setuju harus segera dibuat ya video 7 langkah sukses, video dan audio ya, jadi bisa dimasukin aset dengerin pas di jalan. Soalnya emang bener cuci otak. Ya betul, audio sama video. Sukses yang dulu ada audionya. Iya. Oke, nanti saya atur dengan Pak Nurul Polisi ya untuk 7 langkah sukses. 24 jam. Mantap. 24 jam itu. 24 jam. Oh, masih lama berarti, masih lama. Subuh tidur di sini aja. Ya, saya yakin kok, tenang kok teman-teman ya. Dulu saya memulai DBS sampai 1,5 juta kiri, 3,5 juta kanan ya. Itu juga kayak gini. Harus kayak gitu. Nyaman orangnya asik gitu. Orangnya asik, udah nggak keluarga gitu. Orangnya di bawah. Dan ini masih mulai ya. Ekoresi ini masih mulai loh. Saya baru gold. Pak, kopi 7, Pak. Oh, 27. 20. Ekona, Pak Ekona. Langsung bubar. Jadi 20. Minum bubar langsung. Masih boleh usul, masih Ini saya baru gold ya, baru 50.000 pasang. Itu RO dan lisensi DBS kita nomor HP keagenan. Ini saya udah nungguin prestasi nanti, Pak. Bonus Jadi tiap sekali bulan, lagi Pak. ini masih baru mulai. Saya harap teman-teman kunci sukses kita adalah membosankan itu konsisten. Tapi benar kata Ustaz Jimat harus multimedia lengkap. Betul. Insya Allah nanti kita ngobrolin Pak. Siap. Ya minimal dari Bandung ya kumpul ya manajemen, soalnya butuh alat-alat manajemen ya. Saya sih ada rencana juga ya 7 langkah sukses itu penting, dan podcast saya mau bikin gebrek rumah Pak Tantan, gebrek rumah Pak Asep, Pak Mukul. Jadi ini nyata loh, dulu foto-foto susunya ditampilin sekarang kayak gini. Jadi real nyata gitu. Ya, YouTube-nya satu channel.
saya sudah bikin Iya, kriteria satu sendiri sih. channel, jadi diarahkan satu channel. Jangan lupa subrek kata dia. Itu boleh usul Pak Asep boleh Ini masternya master mau usul. master online ini. Ini luar biasa, 7 luxury ini mitranya. Mitranya udah 7 luxury. 7 luxury. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak pernah terungkap ini. Sebenarnya ya saya pemalu, cuma saya sangat senang dengan tanggapan dari Pak Ustadz Juan ya. Usul. Walaupun Bukan kita tanggapan. baru pertama ketemu ya, Ustadz. Alhamdulillah, karena yang Pak Ustadz jelaskan sebenarnya saya sekitar awal pertengahan 2019 itu saya sudah bikin support system secara online sebenarnya bersama tim Pak Untung yang alhamdulillah tim Pak Sandi itu kita bikin support system ya kecil-kecilan karena memang itu kecil-kecilan pun kita hampir bisa bikin video aja 3 bulan. Kita bikin video 3 bulan, video materi. Makanya saya sangat setuju sekali karena sebelum ke Eco Racing saya sempat emang dulu karena alhamdulillah kerja di statistik bagian cara menguji keinginan masyarakat Jawa Barat itu senang terhadap apa di online ya. Saya dulu pernah tahun 2017 ternyata hasil yang di atas 70% itu masyarakat Jawa Barat dan karena yang dulu saya teliti itu Jawa Barat senangnya itu video yang berhubungan dengan humor waktu itu. Humor. Jadi ada lucunya yang dan itu durasinya benar. Itu durasinya tidak boleh dari 5 menit. Makanya saya bikin video materi ke Pak Sandi, ke Pak Untung jangan lebih dari 2 menit. Karena ya udah tingkat kebiasaan orang kan terukur. Nah, saya juga mungkin sedikit menambahkan yang Ustaz Juan. Mudah-mudahan kedepannya ya dari sistem for success itu terbentuk di versi sekarang juga gitu. Kalau perlu di websitenya atau website misalkan support Legion ya udah khusus untuk website yang kita akses tentang support system kita gitu. Mudah-mudahan kesananya bisa seperti itu. Itu karena bukan kita privasi, itu sebenarnya untuk menghindari dari orang-orang yang nggak aktif tapi masuk ke ranah rahasia leader kita lah, itu privasi lah. Ya saya sarankan sih seperti itu melengkapi yang Ustaz Juan aja. Mungkin bahkan kalau di tim saya pribadi, alhamdulillah makanya per hari rata-rata udah di atas 200 sama RO itu karena kita duplikasikan dari dulu bahkan udah kita kelas-kelaskan kelas medium, kelas poin sampai kelas mentoring itu kita 4 kelas. Cuma itu memang tidak butuh waktu sedikit. Kita emang 1 tahun mungkin merancang belum beres sampai sekarang. 1 tahun merancang belum beres. 1 tahun merancang kita belum beres karena itu Belum beres aja udah luxury banyak. Kalau saya lihat Pak, kalau saya lihat Pak, kalau saya Orlando saya yakin itu sebulan bisa beres. Kalau bikin support system seperti itu. Gitu. Bikinnya Mungkin itu aja sih. Saya. Oke, saya mau menggali lebih dalam nih. Kelas ada beberapa kelas Ya, ya. kita ada Kelas beberapa. paling bawahnya aja itu garis besar seperti apa? newbie itu saya setuju banget dengan Pak Ronaldis karena yang saya lakukan itu untuk materi seperti bahan pelicat ya terutama produk itu sebenarnya peluru di kita itu peluru karena kita kan online nggak ketemu langsung. Kalau orang nggak bisa ngejelasin produk perusahaan itu babak belur kita. Makanya di kita itu wajib di modul kedua sampai modul pertama sampai ketiga itu mengenal perusahaan, mengenal produk itu wajib hukumnya. Bahkan kita biasanya ada beberapa dan mudah-mudahan leader saya nggak marah nih dibocorin. Ya, jadi itu ada beberapa kita yang sering dicek. Misalkan kita yang peserta newbie kita 100 orang, itu dari leadernya ngecek. Mohon maaf saya dengan ini saya mau daftar Eco Racing, kita menguji kemampuan dia. Iya, kemampuan dia. Kalau memang dia belum mampu, kita nggak naikin kelasnya. Karena newbie-nya belum lulus gitu. Yaitu karena emang sih kelihatannya ribet. Tapi kalau lihat dampak, saya alhamdulillah ada corona itu malah kenceng. Ada corona malah kenceng. Karena ya mungkin walaupun kecil-kecilan itu sangat bermanfaat. Karena ukuran alat waktu saya itu saya rancang dengan beberapa rekan leader yang sangat luar biasa lah di tim saya. Saya juga mengucapkan terima kasih yang mohon maaf juga nggak pada hadir karena kebanyakan di luar kota.
emang kelihatannya ribet, tapi alat ukur kita adalah orang yang paling bodoh pun harus bisa jualan online gitu. Waktu itu kita prinsipnya gitu, jadi alat ukur kita tuh orang yang paling gaptek, gitu. Karena orang yang pintar mah bener kata Ustaz Juan itu sangat mudah untuk membacanya, tapi orang yang gaptek bisa, apalagi yang tidak gaptek. Tapi memastikan itu videonya durasi berapa lama? Kita biasanya ada sampai 15 video tapi tidak lebih dari 2 menit. Jadi untuk pecah-pecah ya. Jadi kita di support sistemnya misalkan kalau memang kita kalau kita mau modul 1 misalkan tentang perusahaan, nah si perusahaan belum beres, mereka tidak bisa naik untuk ke modul produk gitu. Memastikan mereka udah nontonnya gimana? Itu biasanya kan kita gini, jadi kita per kota itu ada leader yang di TOT itu, TOT juga kan gitu, TOT juga, karena leadernya juga ibaratnya karena kan kalau kita di medium itu harus 50 kanan kiri jaringan. Mohon maaf, jadi kalau yang di tim saya di online sebenarnya kita karena dipadukan dengan prestasi di perusahaan. Jadi kita dulu emang cita-citanya nggak mau di star leader tuh di kita tuh harus mentoring kalau bisa. Karena kan itu prestasi itu harus diuji dengan skillnya, diseimbangkan lah gitu. Makanya kita targetnya disesuaikan dengan selain mereka baca ada rekrutan juga sih. Jadi kayak newbie itu memang mereka lulus kalau 50 kanan udah 50 kiri masuk ke kelas medium. Walaupun mereka bisa secara materi, kalau jaringan belum cukup kita belum naikin kelasnya. Nah itu biasanya kalau kita ngukur baca dan itunya sih itu dari yang tadi kita jelaskan, kita sering uji oleh leadernya yang pura-pura pakai nomor siapan pakai istrinya gitu. Itu biasanya ya rata-rata alhamdulillah sih dari karena kan hukum Pareto-nya jaringan itu 10% jaringan hidup aja udah susahnya minta ampun. Ya alhamdulillah kalau saya lihat postingan itu kita di atas 20% masih hidup jaringan. Karena ya itu kayak saya nyuruh pertemuan aja kita tiap minggu tuh nyuruh orang, cuma bedanya ya itu kita kan nyuruhnya ke kelas online. Kita target seorang harus 2 orang harus kelas online itu via apa? Kita via Zoom dan WA itu setiap malam Sabtu, makanya setiap pernah hadir ya saya malam Sabtu itu kita mengadakan, kita target juga jadi untuk member baru harus bawa 10 orang masuk ke grup, itu kita target juga. Jadi harus masuk ke 10 grup, ntar di grup biasa aja Kak ada moderatornya, ada ini testimoni ya. Tapi biasanya kita di WA pun kita polanya seperti itu, seperti WA yang itu pakai tulisan-tulisan atau video-video? Kebanyakan kita video. Tulisan itu kita ada selengkapnya aja pun kita nggak mau karena itu kepanjangan. Ada kan suka ada tuh selengkapnya, kita paling anti. Iya itu kepanjangan. Jadi kalau sistemnya saya seperti yang Pak Randu di kantor sebenarnya ada MC, ada yang menerangkan marketing plan, cuma online gitu. Ada memang yang testimoni terus ada yang closingnya. Online itu orangnya ngomong atau langsung live? Oh enggak, kita udah persiapkan modulnya. Oh modulnya udah persiap. Jadi video-video itu sebenarnya bikinnya sekali dulu berapa bulan. Jadi tiap minggu itu kita hanya walaupun kayak tim saya tuh kalau Pak Sandi walaupun sambil ngobrol tuh mereka bisa seminar karena udah dipersiapkan gitu. Tinggal on kita. Iya, jadi karena hampir mirip kan polanya itu setiap seminar kan mirip. Jadi kita udah settingan sebenarnya setiap malam Sabtu itu bakal seperti itu. Jadi satu video 2 menit, habis itu pastiin dulu semua orang nonton atau langsung 2 menit lagi? Biasanya sih kalau di Telegram kita keukur yang nonton berapa gitu. Kalau memang di WhatsApp biasanya kita enggak. Kita lebih memantau ke leader-leader yang masukinnya. Jadi kita ada 2 grup seminar, ada grup khusus yang leader. Pakai Telegram ya? Kita sebenarnya ada 2 WA sekarang. Kalau Telegram itu khusus untuk materi yang perlu juga dimasukin salah satunya. Kalau materi kita ke Telegram. Jadi kalau besoknya biasanya kita keluarkan lagi, suruh kembali ke yang undangnya. Jadi sekarang training biasanya Jumat tuh udah kita keluarkan. Mohon maaf, ini hanya khusus grup training, semua kita keluarkan kembali ke pengundangnya gitu. Tapi itu alhamdulillah dampaknya luar biasa sih yang saya lakukan. Mudah-mudahan ya teman-teman juga yang ada dasar di online. Saya rasa sih tim Pak Hendra, tim Pak Iyang sih udah mulai kalau saya lihat ya. Udah mulai. Itu lumayan membantu sebenarnya kalau di masa seperti ini ya, masa pandemi. Ya, itu saja sih yang mudah-mudahan. Nah, itu pertemuannya seminggu sekali ya? Seminggu sekali kita. Zoom atau WA? Kalau memang Zoom kita biasanya bulanan.
Jadi kalau WA kita biasanya kita analisa dari hasil trading baru Zoom. Zoom itu lebih ke member ke leader mentoring. Kita lebih ke leader untuk Zoom itu. Kemarin aku pakai live Facebook presentasi terus ya. Iya. Tapi agak lumayan juga sih yang nyangkut, yang nonton tuh bisa ribuan gitu. Nah iya, iya ada pasti di online itu kan targetnya sebenarnya kalau daftar priority mas saya juga, aduh jarang banget. Satu aja udah bersyukur, satu lebih banyak yang daftarnya gitu. Rata-rata satu, Tapi tiga. banyak ya? Iya, tiga aja sebenarnya udah. 1 kali 31 kan? Tapi untuk video-video cocok sih. Saya kan promosi via saya bikin video TikTok gitu ya. Tahu TikTok kan ya? Dan banyak yang nyangkut. Dan kemarin banyak lah, satu video itu bisa rekor tuh ada yang 1 juta nonton satu video. Padahal cuma 1 menit ya. Dan ternyata pernah saya lempar juga dari Cilacap, udah berapa stokis ya dari TikTok itu ya. Saya nggak tahu kenapa yang nanya dari TikTok ya. Kemarin saya tahunya kan Pak Joko Wahyudin yang dari Cilacap ya. Saya lemparin udah berapa stokis itu? 200 ya dari TikTok. Saya juga bingung kok rata-rata orang main TikTok orang Cilacap ya saya lemparin. Iya sih kalau di online lahan nggak akan habis karena Tanya Pak, penggunanya. gimana cara efektif menghadirkan orang ke acara online mereka biasanya? Disarankan gitu? Iya, biasanya sih kita kan sebenarnya ada kan leader tuh nyerahin data newbie. Yang newbie itu kan wajib undang 10 orang. Nah iya, Iya. Wah, mereka bisa ngundang itu. Nah, Nyubi itu cara nyubi ngundang tuh diajarin nggak? itu biasanya kita karena makanya biasanya sih kalau di kita di support system itu ibaratnya bisa kita mau copywriting atau mau iklan tuh orang udah nggak nanya leader, tinggal login di support system tuh udah ada copywriting buat iklan seminar, buat ngundang seminar, mereka tinggal copy paste sebenarnya. Jadi ibaratnya udah ada di website semua, di website support systemnya itu. Mereka udah punya modul itu. Udah punya. Dan Jadi videonya itu modulnya itu berapa menitan satu video? satu video rata-rata kita jarang lebih dari 2 menit itu. 2 menitan. Karena ya itu tingkat kejenuhan orang biasanya udah monoton ya. Jadi kalaupun memang 5 menit kita simpelin lagi, tapi materi masuk simpelin lagi. Makanya kita lama bikin videonya di sana. Berulang-ulang ya? Iya, diulang-ulang supaya kita masuk di dalam 2 menit gitu. Jadi kalau memang untuk promo untuk ini yang sudah terregistrasi newbie itu mereka biasanya itu tinggal ngambil aja. Kalau buat posting di Facebook mereka tinggal login. Saya mau posting tentang produk kolagen, tinggal klik, copy itu udah dipaste di Facebook itu. Nah, kalau di Parandu mungkin saya rasa harusnya bisa sekelas Parandu bisa sebenarnya bikin support system seperti itu. Di saya pun memang itu cepet tuh orang tuh kalau misalnya saya baru gabung. Yang capek yang bikin sih Pak. Hah? Yang capek yang bikin. Iya, saya juga yang bikin gadang terus. Tapi kan capeknya sekali. Tapi sampai sekali bisa Panennya 2 banyak. bulan. Tapi Panennya iya, terus. tapi beliau bilang belum sempurna aja udah luxury itu 7 loh. Ya, termasuk Online. masjid juga kan mirip polanya seperti itu masjid yang Jadi kembali. orang tuh gak ada orang yang suka melihat iklan, tapi iklan harus dibuat sesuai dengan orang tuh sukanya melihat apa. Buat Iya. tapi kita tuh harus bikin konten itu Sesuai keinginan. keinginan orang, Iya. masyarakat tuh pengen lihat apa gitu. Jadi Mas Randu, teman-teman kalau bisa misalnya ya, bisa nggak minta beliau melatih kita atau gimana super sistem beliau ini diduplikasi oleh legend gitu. Nah, itu masalahnya. Nah, itu masalahnya. Gimana? Boleh nggak? Soalnya beliau aja itu karena Belum beres. pemikiran tim beliau ya. Beliau gak enak sama yang lain, boleh nggak buat tim yang lain? Yes. Masih Sebenarnya sih kalau memang saya ngasih bocoran boleh ke Parandu. Kalau yang bikinnya saya terus terang nggak sanggup beri. Paling saya ngasih bocoran apa seperti ini. yang seperti susah ini. bikinnya, Mas. Iya. Yang susah bikin Apa-apa, buat. Iya. nanti Mas Randu buat tim lagi tapi di konsultannya beliau gitu. Karena kalau beliau bikinin ya nggak mau nggak ada efeknya. Bukan itu sebenarnya. Iya, bukan. Capek juga saya capek. Sebenarnya saya capek kadangnya. Ya, sebenarnya saya Cuma capek. bergadang-gadang saya baru Ya karena kan bikin konsep training aja website udah ya pusing. sebenarnya yang lama. satu konten tuh sampai bergadang-bergadang dan sampai sekarang. Enggak, Berarti maksudnya- kuncinya Anda pekerja keras. Awalnya. Iya, Bener, jadi sampai sekarang loh. Karena jadi sebelum sebenarnya kan sebelum tahapan-tahapannya kalau support system seperti itu kan pertama kita bikin materi. Terus saya mau nanya konsistensinya ya. Pernah bolong nggak pertemuan mingguan Pak Asep sendiri? Ya, kita ngikutin terus.
Gak pernah bolong ya? Kita mobil ngikutin terus karena kita ada di dalamnya. Emang Zoom-nya itu 100% online. Ya, saya 99,9% online. Nah, karena ya mohon maaf, ya itu tadi karena memang ya Allah memberikan kelebihannya di sana gitu. Saya juga bingung. Basic awalnya di Ya, sana. basic awal. Saya dari 2013 sebenarnya emang di online, cuma dulu konvensional. Ya pas IT ya? ya dulu konvensional pas Allah mempertemukan dengan sirkuit yang bagus, ya alhamdulillah saya tidak lama gitu jadi juaranya. Ya mungkin rekan-rekan juga bisa menyusul jadi juara selanjutnya. Cuma saya lebih duluan aja gitu. Iya. Ya, mungkin Ini kalau saya salut ya, ini pemain online. Ini pemain lapangan. Dua lapangan. Instagramnya nggak punya ya Pak ya? Nggak punya. Silakan PM Tahir. Suri. Sharing-sharing PM Tahir. Ya kan? Nanti insya Allah, iya. Nah, kan ini insya Allah saya tim Legend Leader ya seikhlasnya Pak Asep ya kita akan menggali. Oke siap ya? Setuju ya? Aku ini suka main online, aku bisa download ya. Pengget online kita coba. Terus sekarang kita Proyek lapangan, dari ya. Lapangan. jauh dari kantor, Pekanbaru loh. Oke, dan upline-nya malah sempet upline-nya ngerecokin jaringannya. Apa ya ada dia tidak langsung di bapak taman dalaman. Dan upline-nya sempet narik-narikin downline-nya juga ya dipindah-pindahin. Sempet kok tiba-tiba mati jaringan. Tapi akhirnya beliau tembus juga gitu. Tapi nggak usah disebutin ya. Yaitu ujian-ujiannya lah. Jauh dari kantor pusat soalnya. Oke, kita sambut Pak M Tahir. Muhammad Tahir. Bikin website. Tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi. Go berkah. Nori Pak. Ternyata belum ada. Apa ya? Saya mikir gitu. Nggak dibayar. Kiat-kiat suksesnya. Ya, pertama sekali Saya mikirin jaringan sendiri. ditempa oleh kesulitan ya. 36 tahun kerja keras, beli sepeda motor juga nggak bisa. 1 bulan koleksi dapat mokes. 3 bulan dapat 2 mokes. 1 tahun nambah Fortuner, tambah 2 motor, tambah umroh. Alhamdulillah ini masuk bentar lagi luxury. Saya mengandalkan memberdayakan semangat semua orang. Yang enggak semangat gimana biar semangat. Jadi topik seminar saya tidak ada yang sinkron dengan sistem yang dibuat Randu semua, nggak ada, hampir tidak ada. Tapi saya ambil dari materi yang standar perusahaan itu PowerPoint. Saya modifikasi. Oh, PowerPoint. Ya, saya perpendek. Kalau diikuti panjang dia. Jadi saya selesai 35-40 menit closing masal gitu. 35 menit closing masal. Iya, kan sebelum saya tampil. Slide dipotong-potong. Iya. Kalau diikutin semuanya panjang. Penasaran sama slide-nya nggak? 30 menit closing masal. Ada di laptop saya itu kan. Nanti Nah. minta izin boleh dipelajarin nggak? Ya? Saya minta izin boleh nggak? Di copy. Boleh aja. Bener ya? Kita tepuk tangan buat Pak M. Tahir dong. Bikin lagi. 30 menit. Terus Beliau bukan langsung di bapak tangan kedalaman, dia orang baru juga tapi kok bisa tembus gitu ya. Penasaran ya? dan saya mengenal PT BES bukan dari orang yang saya kenal. Lewat telepon dari Pak Amin Daulay, kan Pak Amin Daulay nggak pernah saya kenal orangnya. Akhirnya ketemu di Pekanbaru, saya undang. Tapi yang saya sampaikan di seminar saya ada 3 poin penting. Pertama, masa kerja yang panjang tidak ada jaminan bikin orang kaya dan sukses. Terbukti saya kan 36 tahun kerja dan bekerja siang malam nggak sukses. Semua kredit, kipas angin pun kredit, handphone, kompor gas pun kredit. Sekarang semuanya cash.
ada yang komprgas kredit ya? Iya. Itu 150 ribuan. Iya, kondisi waktu itu ya. Oh iya. Jadi masa kerja yang panjang tidak ada jaminan sukses. Yang kedua, pendidikan tinggi S1 sampai S7 sekalipun tidak ada jaminan bikin orang kaya dan sukses. Terbukti satu orang pun tidak ada profesor terkaya di dunia. Bahkan yang terkaya di dunia adalah tidak tamat kuliah. Salah satunya Bill Gates. Saya ngutip-ngutip gitu aja. Dan orang nggak punya sekolah itu sukses bisa. Ternyata tim saya Dr. Praimokes, Dr. Haji Hamzah MA, Praimokes, umroh, motor. Seorang dekan, tapi belajar sama saya. Jadi saya ngajarin dokter. Masa kerja tidak ada jaminan, pendidikan tinggi tidak ada jaminan sukses. Satu lagi, kerja keras banding tulang, nggak ada jaminan bikin orang sukses. Kalau kerja keras bisa bikin orang sukses, yang paling kaya adalah buruh bangunan, buruh pabrik. Ternyata ada orang kaya dalam tempo hanya beberapa tahun punya pesawat jet, ya, dia nggak kerja keras, malah dia kerja santai gitu. Bebrian beberapa tahun, saya tidak pernah kenal Bebrian, ya, saya kenalnya di YouTube. Saya kalau ngediri seminar motivator, saya nggak semangat. Tapi nonton Bebrian Kick Andy saya lebih dari 350 kali sampai hari ini. Diulang-ulang terus. Ya. Bikin semangat gitu ya Pak, bikin semangat ya. Dengan itu saya semangat. Setiap lemes nonton. Karena cara membangkitkan adrenalin setiap orang beda-beda. Beda-beda. Jadi dengan itu saya semangat. Tapi kalau dengerin misalnya Ganasek, Asman Cing atau dan lain-lain, saya tidak semangat. Udah bosan dengarnya. Tapi kalau misalnya saya suka muter Nick Fujipik, Iya, tahu. orang cacat dua kaki tanpa dua tangan kok sekarang jadi motivator bahkan kelas 1 dunia. Oh yang punya lengkap kok nggak bisa gitu. Kok selalu mengeluh. Itu saya buat di seminar saya. Jadi saya membuat modifikasi sendiri seminar dan sering hadir di seminar saya pejabat-pejabat. Terus closing. Cara mengundang pejabatnya kedalaman atau? Itu kedalaman yang mengundang. Oh kedalaman. Karena saya ketika memulai bisnis ini di dalam hati saya tergerak. Pertemuan bikin ritmenya setiap apa? Setiap bulan ada. Setiap bulan itu. Pekanbaru, Jambi. Tiap bulan ada. Ya. Tapi akbar ya Pak, kelasnya akbar. Akbar ada yang harian kan ada. Kan duplikasinya aja. Pertemuan harian ada. Ya, duplikasi kan harian tuh meeting 3, 5 orang, 10 orang sama 30 orang jalan terus. Tiap hari di tim masing-masing. Wajib. Karena yang mau sukses kan. Belum banyak yang mau kes. Kita kan masih Pertemuan mingguan mingguannya ada. tiap hari apa kalau di? Setiap Sabtu, setiap Minggu. Oh jadi ada seminggu 2 hari atau mingguannya ya? Iya. Sabtu dan Minggu ya? Ya. Dan hari biasa kalau saya ada di rumah ramai terus. Dan setiap tim yang kesulitan closing di mana saja dia berada, siapapun level yang diundangnya, bawa ke rumah saya. Insya Allah 100% closing. Oke. Makasih. Mau tambahan ya, bener. Saya pribadi, saya juga seminar juga seminggu 2 kali. Sabtu di Jumat di Bandung, Sabtu di Jakarta. Nanti konsisten terus ya Pak ya. Terus habis itu gak usah keliling, tapi orang-orang bawa ke rumah. Ya, saya pernah ngerasain ya. Kalau kita keluar presentasi, orang tuh kok mangremenin saya gitu. Tapi kalau orang dibawa ke rumah saya, jubahnya langsung luntur. Jadi sistemnya seperti itu ya. Tiap hari ada orang undang ke rumah. Karena kalau saya lagi dari pagi, ada yang pulang datang lagi. Ada yang pulang datang lagi, habis zuhur ada yang pulang datang lagi. Orang azan sholat jamaah sini aja. Pulang deh datang lagi. Sampai malam sudah kemalaman ada yang mau datang lagi. Istri saya bilang bapak udah tidur. Malam istirahat. Paling lama jam 10. Ini bisnis ajaib bagi saya.
selama Eko Racing saya nggak ada program buat acara malam. Saya habis sholat isya tidur. Tapi ada orang yang dia bisa ketemunya cuma malam, minta tolong saya ke tempat dia atau dia ke tempat saya. Kalau saya belum ngantuk, saya terima. Tapi kalau misalnya udah daripada besok kita tumbang, bagus istirahat. Itu terus kalau yang dibilang tadi jenuh itu saja, kerjaan yang itu saja, itu harus dimaklumi. Kerjaan yang itu saja membawa orang ke bahagia dunia dan akhirat. Sholat 5 waktu itu saja kan? Itu aja. Gak pernah jadi emak.